selamat aja ya. Itu Mbak Andi. Ya, 1, 2, 3, mulai. Selamat siang Pak Bernard. Selamat siang Pak Wandi. Gimana kabarnya Pak Wandi? Alhamdulillah sehat hari ini. Pak Bernard, hari ini kira-kira ada waktu enggak Pak? Oh, hari ini ada. Kebetulan ini tadi barusan selesai mengajar. Terus ini ada 2 jam kosong. Bagaimana Pak Wandi ya? Iya Pak, ini saya mau bercerita sedikit kalau tidak mengganggu waktunya Pak Bernard. Apakah saya perkenankan untuk mengganggu waktunya Pak Bernard? Barangkali Pak Bernard bisa meluangkan waktu mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Oh, begitu. Boleh Pak Wandi, silahkan. Mungkin ada apa yang mau dibagikan, yang mau diceritakan ya Pak Wandi ya? Iya Pak, sebenarnya sedikit ada yang mengganjal Bapak di hati saya terkait permasalahan yang ada di kelas saya Bapak. Ini ada permasalahan sedikit yang saya perlu istilahnya curhat Bapak ke Pak Bernardus. Boleh, silahkan Pak Wandi. Mungkin bisa di-sharingkan dulu, diceritakan dulu ada apa. Iya Pak, begini Pak, beberapa bulan ini kelas 6A ada siswa saya yang akhir-akhir ini jarang masuk sekolah Bapak. Jarang masuk sekolah, ini saya bingung, ini kira-kira saya itu harus bagaimana gitu Pak. Oh, ada berapa Pak Wandi yang jarang masuk sekolah ke kelasnya Pak Wandi itu? Satu Pak. Oh, Satu anak perempuan Bapak. Oh, oke. Berarti hari ini kita akan sharing, kita akan cerita tentang kalau di kelasnya Pak Wandi itu ada satu anak yang sering tidak masuk sekolah. Gitu ya Pak Wandi ya? Iya Bapak. Oke, baik. Kira-kira Pak Wandi, apa ya yang menyebabkan anak ini tidak masuk ke sekolah? Hanya kira-kira apa penyebabnya? Ini Pak yang kapan hari saya kan setiap hari kan kita absen Pak ya. Si anak tersebut itu kadang seminggu masuk cuma 2 kali, kadang seminggu masuk 3 kali, pokoknya yang tidak masuknya Pak. Nah itu orang tuanya sudah memberitahu saya karena sakit gitu Pak, tetapi masa sakit kok hampir setiap minggu itu sakit terus gitu Pak. Biasanya kan kalau ada siswa sakit itu kan 1-2 hari sakit, kemudian besoknya sudah masuk terus. Nah ini tuh 1 minggu itu masuknya cuma 2 kali Pak. Kemudian minggu depannya 3 kali. Kadang pernah 1 minggu itu masuk cuma 1 kali Pak. Hanya masuk 1 kali. Nah ini saya permasalahan ini saya tuh agak sedikit bingung Pak, gimana ya caranya gitu Pak. Oh gitu. Jadi orang tuanya selalu memberitahukan ke Pak Wandi kalau anak ini tidak masuk karena sakit gitu ya. Itu saya kira sudah hal yang bagus sekali dari orang tuanya. Nah, Pak Wandi, apakah juga sudah mencari informasi tentang anak ini kenapa tidak masuk? Mungkin
apakah nilai ulangannya mungkin kurang bagus atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang lain ya Pak Wandi ya? Iya Pak, ini saya yang masih belum begitu yakin. Kapan hari itu ada siswa saya Pak itu lapor. Begitu si anak ini nggak masuk, begitu si anak ini tidak masuk, ada murid lain itu lapor Pak. Tuh, tadi pagi ini si A ini tidak masuk, tetapi siangnya kok dia bermain, sorenya kok bermain. Nah itu ada yang lapor saya begitu Pak. Jadi saya ini masih masih sedikit agak bingungnya itu di sini Pak. Di sisi lain katanya sakit, tetapi saya mendapat laporan dari siswa itu kok anaknya itu kalau sore kok bermain. Nah itu Pak yang saya masih sedikit agak, bukan saya berburuk sangka ya Bapak, tetapi di situ saya muncul rasa curiga, ini ada apa ini? Nah di situ Pak. Oke, nah teman-temannya juga perhatian sekali dengan anak ini. Nah, Pak Wandi mungkin juga apakah dengan guru-guru pada saat pelajaran tertentu saja yang tidak masuknya, atau memang mungkin hanya sehari masuknya terus tidak masuk lagi, gimana Pak Wandi? Ini Pak, saya kan sambil melihat data absensi Pak ya. Ingat itu pokoknya ketika hari Selasa sama Rabu itu sering nggak masuk Pak. Selasa sama Rabu. Ini saya sedikit curiga ini Pak. Nah, ini kira-kira ya bukan berarti saya buruk sangka ya Bapak ya, tetapi ini bagian dari insting saya. Ketika kok ada anak nggak masuk tapi sorenya kok bermain, nah itu satu bukti yang harus saya pikirkan. Kemudian setiap hari Selasa sama Rabu Pak ini Pak, ini dia sering tidak masuk ini. Temannya tuh kadang-kadang tahu cerita ke saya, kemarin habis main ini Pak, gitu Bapak. Oke, nah saya kira tadi sudah dapat kalau sehari Selasa, Rabu nggak masuk, kemudian sore juga anak ini kadang bermain, tapi orang tuanya kadang mengatakan sakit ya. Terus gimana ya rencananya Pak Wandi untuk anak ini gimana? Nah ini Pak, saya yang masih memikirkan. Ini sharing ya Pak, rencana saya yang nanti saya gunakan begini. Yang pertama, ketika anaknya nanti masuk, anaknya rencananya itu akan saya panggil. Jika anaknya besok masuk Pak, akan saya panggil ke ruangan saya tersendiri. Karena kalau saya panggil bersama di depan teman-temannya, itu kan tidak baik Pak, dari segi psikologi siswa, dari segi emosional siswa juga kurang bagus kalau saya ambil di depan kelas di hadapan teman-temannya. Rencananya akan saya panggil terpisah, entah waktu istirahat atau sepulang sekolah. Itu rencana saya panggil ke ruangan saya, atau saya ada waktunya bidang studi. Itu rencana saya Bapak. Oke, nah itu rencana yang bagus sekali Pak Wandi. Nah, apakah Pak Wandi, orang tuanya bagaimana Pak Wandi? Rencananya Pak Wandi untuk orang tuanya anak ini? Nah, iya Bapak, jadi pertama anaknya dulu Bapak yang akan saya tanyai, kemudian akan saya terapkan segitiga restitusi Bapak. Kemudian saya akan menemukan data-data dari si anak tersebut, entah mengapa sering tidak masuk sekolah, alasannya apa, akan saya kumpulkan data-data tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah kebutuhan dasar si anak tersebut ada yang belum terpenuhi, ataukah ada faktor eksternal yang lain Pak?
Nah, akan saya cari tahu apakah ada faktor internal juga, ada faktor eksternal yang mana menyebabkan si anak tadi itu tidak masuk sekolah. Ketika rencana aksi saya yang pertama itu istilahnya belum berhasil, Bapak, ya ini kan kita juga belum tahu, maka seperti tadi akan saya panggil orang tuanya, Bapak. Oke. Orang tuanya akan saya panggil, kemudian orang tuanya akan saya undang ke sekolah di ruangan saya, mungkin tidak di jam pelajaran, Bapak, karena saya juga tidak mau mengganggu pelajaran saya. Jadi akan saya undang ketika pulang sekolah atau pada saat saya ada jadwal bidang studi atau pada saat jam istirahat. Orang tuanya akan saya panggil, akan saya jelaskan, akan saya tahu terkait perkembangan anaknya di sekolah ketika si anak tidak masuk. Karena ini nilainya juga sedikit, Bapak. Saya kadang-kadang kan harian, dia tidak ikut. Nilai partisipasi, keaktifan siswa juga tidak ada. Jadi ini orang tuanya harus tahu supaya nanti ketika orang tua itu tahu, paling tidak ada tindakan di rumah. Dan juga gini, Bapak, kalau nanti kebutuhan dasar siswa tadi yang belum penuhi, itu akan saya sampaikan ke orang tua. Apakah ada permasalahan di rumah yang menyebabkan si anak tadi itu tidak bersekolah. Rencana saya begitu yang kedua, Bapak. Monggo. Saya kira itu rencana yang bagus, Pak Wandi. Gimana anak dipanggil sendiri, biar tidak merasa dia dipermalukan di depan teman-temannya. Juga tadi yang kedua, orang tuanya juga diajak bicara tentang anak ini, sehingga anak ini nanti kedepannya tidak tertinggal pelajaran. Saya kira itu rencana yang bagus, Pak Wandi. Kira-kira kapan ya orang tuanya mau dipanggil ke sekolah, anaknya juga mau dipanggil ke sekolah, kira-kira kapan, Pak Wandi? Rencana saya besok, Bapak. Anaknya akan saya panggil dulu, kemudian baru setelah saya mendapatkan data dari anak tersebut, kalau misalnya anak tersebut sudah menjabarkan semua yang dia merasa kurang nyaman di kelas dan sebagainya, nah lusanya orang tuanya akan saya panggil, Bapak. Jadi orang tuanya akan segera, pokoknya permasalahan ini saya kepingin segera terselesaikan, Bapak, karena ini sudah mendekati semester, sudah mendekati ujian akhir semester. Nah, ini bila perlu nanti saya juga menghadap ke kepala sekolah, Bapak, mengajak, misalnya kalau dari rencana A, rencana B belum terselesaikan, saya akan menghadap ke kepala sekolah beserta si anak dan orang tuanya, Bapak. Dan kalau nanti kami dengan begitu si anak tadi tersadarkan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan si anak tadi tidak mau bersekolah. Rencana saya begitu, Pak. Iya, saya kira rencananya Pak Wandi tadi sudah lengkap sekali. Tadi orang tuanya dilibatkan, anak juga dilibatkan, orang tua, kepala sekolah juga dilibatkan dalam menyelesaikan ini. Mungkin ada lagi yang perlu dilibatkan untuk anak ini, Pak, supaya nanti juga menjadi semakin terbuka permasalahannya. Iya, Bapak. Tadi saya sempat curiga yang tidak masuk hari Senin sama Rabu tadi. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru bidang studi di hari tersebut, Bapak. Jadi di hari tersebut itu sebagai langkah yang istilahnya melengkapi rencana saya tadi, Bapak. Saya akan berkoordinasi juga dengan guru bidang studi. Saya juga akan mencoba menanyakan ketika dalam pembelajarannya itu seperti apa,
kemudian barangkali ada permasalahan seperti apa. Nah, saya kan tidak bisa Bapak istilahnya mengoreksi diri saya sendiri kalau bukan orang lain mengoreksi saya Bapak. Jadi saya berharap dari situ nanti saya bisa menemukan solusi untuk penyelesaian masalah ini. Saya akan berkolaborasi Bapak. Begitu Bapak. Oke, saya kira langkah Pak Wandi sudah lengkap sekali, dari anak, dari orang tua, kemudian juga melibatkan guru mata pelajaran tadi yang hari Senin, Selasa dan Rabu yang anak ini sering tidak masuk. Saya kira itu sudah langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat konkret Pak Wandi. Pak Wandi, saya kira langkah-langkah tadi Pak Wandi mungkin nanti segera mencobanya untuk melakukannya, dan saya ingin nanti minggu depan mungkin pada waktu kita kosong kita juga mungkin saya ingin mendengar lagi nanti bagaimana kisahnya anak ini Pak Wandi. Iya Bapak, dari insya Allah kalau pertemuan berjalan lancar dan tidak ada halangan, kemudian saya akan mencoba merefleksikan Pak pembelajaran saya juga, dan juga merefleksikan diskusi kita ini Bapak untuk kedepannya apakah berhasil anak tersebut yang tadinya tidak sekolah sehingga sekarang bisa bersekolah Bapak. Oke, baik. Saya tunggu ceritanya Pak Wandi ya nanti minggu depan untuk anak ini, semoga nanti menjadi inspirasi juga untuk teman-temannya yang lain. Ya. Saya juga berkomitmen Bapak, komitmen saya juga ini Bapak, bagaimanapun caranya tanggung jawab kita sebagai guru ya adalah membuat kondisi pembelajaran yang nyaman dan aman untuk saya. Jadi kalau ada 1-2 orang yang tidak masuk, ini saya harus berkomitmen kuat, entah caranya berusaha agar tetap bisa masuk ke sekolah. Sekolahan akan menghadirkan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman untuk siswa saya. Begitu Bapak. Oke, luar biasa Pak Wandi. Ini nanti semoga nanti apa yang direncanakan Pak Wandi bisa direalisasikan, dan nanti ini juga akan menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lainnya. Seperti itu Pak Wandi ya. Iya Bapak. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Bernard. Nah, yang pertama sudah mau berbagi, sudah mau mendengarkan, sudah mau menerima apa yang saya permasalahkan di kelas saya, sehingga nanti saya berusaha semaksimal mungkin agar masalah siswa tadi bisa teratasi dengan baik. Kemudian saya akan memberikan laporan kepada Bapak terkait dengan perkembangan dan juga hasil dari rencana aksi yang saya lakukan. Begitu Bapak. Siap Pak Wandi, terima kasih. Nanti juga saya mungkin bisa belajar, bisa merefleksikan juga untuk yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Wandi ya. Sami-sami Pak Bernard. Selamat siang Pak Bernard. Selamat siang Pak Wandi, terima kasih. Satu, dua, tiga. Halo, selamat siang Pak Andi. Pak Andi lagi kerjakan apa ini hari ini? Oh Pak Bernard, oh iya Pak Bernard, silakan duduk Pak Bernard. Ini kebetulan saya lagi santai Pak Bernard, sambil ya ini koreksi tugas anak-anak lah Pak Bernard. Tapi ya enggak apa-apa, ada yang perlu dibantu ya Pak Bernard? Oh ini loh Pak Andi, kalau ada waktu saya itu Pak mau cerita, mau ngobrol-ngobrol sedikit
tentang anak-anak di kelas yang saya ajar, Pak Andi. Oh begitu. Ngobrolnya di mana Pak? Di sini atau kita di tempat ruang tamu situ Bapak? Kita di itu saja ya, agak di ruang tamu saja ya. Mungkin Oh kalau iya. ini kan mungkin masalah anak-anak, takut nanti kalau guru-guru yang lain mendengar nanti mungkin menjadi nggak enak atau mungkin malah semakin menyalahkan anak ini. Iya, iya betul Bapak. Memang supaya menjadi rahasia kita dulu Bapak ya. Nanti takutnya Ya, campur tangan yang lain, malah taunya sepenggal-sepenggal permasalahan tersebut, jadinya nanti malah kemana-mana begitu ya Pak Bernard ya. iya, begini loh, Pak Andi. Saya itu eh, kadangkala itu merasa agak jengkel no gitu dengan siapa ini dengan trio Ani, Anto dan Ari ini. Nah mereka bertiga itu loh kalau diminta untuk mengerjakan tugas, diminta untuk mengerjakan diskusi dengan teman kelompoknya, itu mereka selalu beronggol dalam satu kelompok. Kemudian eh, mereka ini itu loh Pak, mereka hanya kadang-kala ngobrol-ngobrol, tidak mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kadang buka IHP, kemudian mereka senyum-senyum dengan temannya. Nah itu loh, beberapa kali di pelajaran saya kan agak jengkel kan seperti itu, Pak Andi. Itu 3 anak itu dalam satu kelas Pak ya. Kelas kelas Iya, berapa? mereka dalam satu kelas, mereka di kelas 10, di kelas 10-3 sekarang ini Pak Andi. Oke oke. Nah, nanti Pak Bernard ini nanti tujuannya bagaimana? Kan ini berkoordinasi dengan saya. Pengennya itu Pak Bernard itu nanti bagaimana gitu Pak tujuannya Pak? Nah, saya pengen ini Pak, saya pengen ya trio A ini mereka juga ketika diberi tugas, ketika diberi pekerjaan, itu mereka juga langsung mengerjakan seperti dengan teman-teman yang lain. Itu rencana saya seperti itu Pak Andi. Tapi berarti selama ini masih belum ini Pak ya, jarang mengerjakan gitu Pak ya? Iya, selama ini ya jarang mengerjakan. Kalau toh mengerjakan itu ya banyak kosongnya, terus mereka ngumpulkannya juga terlambat. Nah, padahal saya juga sudah berusaha untuk memberi pelajaran, menyampaikan materi-materi saya ini secara menarik, kemudian juga mengerjakan supaya anak-anak bisa saling membantu, kemudian mereka juga di dalam kelompok, dalam diskusi kelompok, dalam menyelesaikan soal agar mereka saling membantu. Nah, tapi mereka selalu mesti kalau diberi tugas itu sudah mengerjakannya kadang lama, disambi untuk guyonan, kemudian nanti mengumpulkannya juga terlambat, kemudian makanya ada yang kosong-kosong Pak. Oh iya Pak Bernard, ini sepertinya masalahnya sudah lumayan jauh sekali ya Pak Bernard. Mungkin bisa diceritakan secara detail Pak Bernard, permasalahannya itu bagaimana awal mulanya itu Pak Bernard, sehingga kok sampai sudah sejauh ini Pak Bernard. Nah, itu permulaannya itu kemarin begini, ketika saya masuk ke kelas, kemudian saya kan menerangkan. Nah, setelah menerangkan, kemudian saya beri tugas, anak-anak saya kelompokkan, anak-anak ini, nah mereka mintanya dalam satu kelompok. Nah, terus akhirnya juga anak-anak ini tidak bisa menyelesaikan dengan baik, seperti itu, Pak. Nah, kemarin saya juga sudah tanya ke mana ke teman-teman guru yang mengajar di kelas 10-3 ini. Nah, apakah mereka anak-anak ini juga ketika diberi tugas juga seperti itu gitu. Nah, ternyata ada 2 guru juga mengatakan ketika anak ini diberi tugas, dia juga seperti itu. Masih ngomong-ngomong dulu,
kemudian masih tugasnya ketika dikumpulkan juga terlambat, isiannya juga masih banyak yang kosong. Seperti itu, Pak. Informasi juga dari teman-teman seperti itu. Oh, berarti itu bukan di mata pelajarannya Pak Bernard saja ya Pak ya, yang 3 anak itu Pak ya, berarti di pelajaran lain begitu ya Pak? Iya, ternyata Pak. Kemarin juga seperti itu. Saya tadi pagi sebelum ke Pak Andi juga sempat ketemu dengan wali kelasnya. Wali kelasnya si 3 anak ini, gimana Bu anak ini? Ternyata wali kelasnya juga menceritakan hal yang sama. Hal yang sama itu Pak. Berarti nanti rencana Pak Bernard ini bagaimana nanti Pak ke depannya nih Pak Bernard? Saya pengen gini Pak, saya juga ingin merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak Andi. Pertama, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan ya? Kok mereka ketika diberi tugas, mereka diberi untuk mengerjakan tugas walaupun di dalam kelompok itu kok mereka jarang mau. Kemudian juga nanti saya akan mencoba berbicara dengan ketiga anak ini, Pak. Nanti pada istirahat kedua, saya berencana untuk memanggil ketiga anak ini. Kemudian saya pengen ngobrol dengan mereka, biar suasananya juga enak. Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan mereka di depan kelas ini, sehingga mereka merasa tidak harus dipanggil tapi biar mereka juga nyaman. Saya ajak ngobrol, saya ajak bicara, saya ingin tahu kenapa kok mereka itu pada waktu mengumpulkan mengerjakan tugas selalu seperti itu Pak. Nah, sudah bagus sekali Pak Bernard, rencananya itu sudah luar biasa sekali Pak Bernard. Berarti cuma nanti dicoba untuk diterapkan ya Pak Bernard atau diaplikasikan. Itu ya Pak Bernard ya. Nah, begini Pak, namanya kadang rencana itu kan ya pasti ada halangan atau kendala Pak ya. Nah, barangkali Pak Bernard nanti kalau misalkan ada kendala di rencana pertama itu, ada planning lain kah Pak Bernard untuk mengatasi masalah ini? Oh iya, saya juga pengen nanti gini Pak, saya juga pengen mengubah untuk teman-teman kelompoknya. Teman-teman kelompoknya itu saya ubah sehingga mungkin mereka bisa bersosialisasi dengan yang lain, mereka bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Mungkin dengan berubah kelompoknya ini, mungkin mereka nanti akan juga mau mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu juga mungkin saya juga akan memberikan soal-soal yang lebih menantang Pak, sehingga mungkin anak-anak ini tidak merasa oh ini gampang tapi tidak diselesaikan gitu Pak rencana saya. Nah, 2 jempol untuk Pak Bernard, rencananya sudah sangat bagus, sudah luar biasa sekali Pak Bernard. Ya, sudah punya 2 planning atau 2 rencana nanti yang mau dilaksanakan Pak Bernard ya. Nah, mungkin bisa secara secepatnya Pak Bernard untuk planning pertama. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bernard untuk yang planning 1 dulu yang mau dilaksanakan Pak Bernard? Kalau yang pertama itu nanti pas istirahat saja Pak. Pas istirahat kedua, saya nanti akan ngobrol dengan anak ini. Rasanya sudah pengen banget supaya anak ini juga nanti mengalami perubahan. Anak-anak ini juga mau berubah, mau rajin. Sehingga nanti besok pada waktu pelajaran saya, semoga nanti anak ini sudah berubah Pak ya. Anak ini sudah punya keinginan, kemauan untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Iya Pak Bernard, bagus Pak Bernard. Apa perlu bantuan Pak Bernard? Barangkali
dengan siapa begitu Pak Bernard? Saya juga enggak apa-apa Pak Bernard. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih nanti bantuannya Pak Andi. Tapi juga mungkin saya juga pengen mendalami anak ini dengan apa? Dengan informasi ke BK. Saya pengen nanti Ya, mendengar cerita juga dari BK. Sebenarnya eh, anak ini itu ada apa? Ada apa? Kalau memang nanti perlu, mungkin kalau mungkin BK mau menjembatani bertemu dengan orang tua, nanti saya juga pengen berbicara langsung dengan orang tua ketiga anak ini di rumah seperti apa, kemudian kenapa kok di sekolah seperti ini, apakah di rumah kurang perhatian atau bagaimana, sehingga mungkin kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak ini, Pak. iya Pak Bernard, nanti silakan saja enggak apa-apa Pak Bernard diajak untuk guru BK-nya ya Pak Bernard berdiskusi. Kemudian untuk segera dipanggil orang tuanya, memang ya kita itu memang ini Pak Bernard harus berkolaborasi dengan orang tua ya Pak Bernard ya. Namanya anak itu kan kalau di rumah bagaimana, di sekolah itu baru kita sebagai orang tua kedua Pak Bernard. Jadi kita bisa mengetahui juga sikap atau perilaku anak itu ketika di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana. Itu kan kita bisa berdiskusi dengan orang tua begitu ya Pak Bernard ya Pak. Iya. Nah, begini Pak Bernard, pasti Pak Bernard punya komitmen lah bagaimana nanti supaya kedepannya ini lebih bagus lagi begitu Pak Bernard, bisa menyelesaikan masalah ini begitu Pak Bernard. Iya. Oh, kalau komitmen saya jelas pengen dalam diri saya sendiri ya Pak ya. Saya pengen juga menampilkan pembelajaran yang lebih menarik mungkin dari diri saya sebagai gurunya dengan mengelompokkan secara variatif, mengelompokkannya dengan permainan-permainan sehingga mereka sendiri tidak anak-anak tidak merasa aku kok harus dikumpulkan dengan ini, aku harus dikumpulkan di situ. Itu yang pertama. Jadi nanti pembelajaran saya mungkin saya sertakan video-video yang menarik. Kemudian anak-anak juga diberi ruang teman diskusi yang lainnya secara bergantian. Itu kalau yang pertama dengan saya. Kemudian yang kedua, saya akan sekali lagi dengan orang tua, mungkin nanti juga saya berkomitmen dengan orang tua untuk mendampingi supaya nanti orang tua mau mendampingi anak-anak, supaya nanti kontak juga orang tua menginformasikan segala kesulitan yang dihadapi anak-anaknya saya Pak. Iya Pak Bernard, sudah sangat luar biasa sekali Pak Bernard ya, sudah punya rencana, kemudian untuk berkomitmen bahwa ya namanya guru ya Pak Bernard, kita sama-sama guru Pak Bernard ya. Jadi kalau melihat siswa kita itu yang bermasalah, yang memiliki kendala, kita dari hati nurani ini sepertinya terketuk begitu ya Pak Bernard ya, supaya anak-anak kita itu memang mendapatkan pendidikan yang baik begitu Pak Bernard ya, sehingga kita harus terus berefleksi sebagai guru, jadinya ya kita harus memberikan yang terbaik begitu Pak Bernard ya. Betul, pokoknya saya pengen anak-anak ini bagaimanapun caranya nanti walaupun harus ketemu dengan orang tua, walaupun saya nanti harus dijembatani oleh BK, nanti pokoknya anak ini beberapa hari ke depan saya pengen bahwa anak-anak ini menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tekun, anak-anak yang diberi tugas oleh guru siapapun, dia mau mengumpulkan tugas dengan baik, dengan tepat waktu, dengan lengkap Pak. Iya Pak Bernard, jadi memang kita enggak usah malu Pak, kalau misalkan butuh bantuan BK ya silakan, kita kan memang butuh kolaborasi ya Pak Bernard. Kalau misalkan butuh cerita-cerita lagi dengan saya sangat senang Pak Bernard mendengarkan cerita seperti ini Pak Bernard. Jadi kan juga sebagai masukan saya ya Pak Bernard, sebagai ilmu juga. Kalau misalkan nanti ketika ada kasus seperti itu, ada siswa seperti itu di kelas saya, jadi kan saya juga sudah belajar ini dari pengalaman Pak Bernard.
Jadi nanti saya ingin tahu Pak Bernard nanti ketika sudah sudah melakukan kegiatan tersebut ya Pak Bernard, nanti saya ingin tahu Pak Bernard bisa cerita lagi Pak Bernard bagaimana perkembangan dari masalah 3 anak itu Pak Bernard, nanti bisa diceritakan ke saya Pak Bernard ya. Oh, oke, iya Pak Wandi, pasti nanti kalau sudah selesai, nanti saya pasti akan ngajak ngobrol-ngobrol dengan Pak Wandi. Dan pastinya nanti kan anak-anak ini kan pasti ada hal unik lagi pasti nanti yang akan terjadi, dan itu kan menyenangkan kita bisa membuat anak ini menjadi lebih baik. Itu Pak Wandi, ini ya saya kebetulan juga sudah mau mengajar lagi. Terima kasih ya waktunya Pak Andi sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, sudah mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi, dan terima kasih waktunya Pak Andi. Oh iya Pak Bernard, dengan senang hati Pak Bernard. Nanti kalau misalkan pengen ngobrol lagi enggak apa-apa Pak Bernard ya. Ketika kita punya waktu ya kita sharing-sharing seperti ini justru menambah ilmu Pak Bernard ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi ya atas waktunya. Sama-sama Pak Bernard, terima kasih juga Pak Bernard. Selamat siang.